Halo semuanya, di video kali ini aku akan membuat video presentasi dari mata kuliah Teknologi Platform yang berjudul Konsep Dasar Teknologi Informasi dan Perkembangannya. Lalu, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, yang akan dibahas di video kali ini adalah yang pertama, perkembangan mutakhir perangkat keras atau hardware, yang kedua, evolusi modern sistem operasi atau OS, dan yang terakhir, yang ketiga, mengapa profesional IT perlu kenal Linux. Yang kita bahas pertama, perkembangan mutakhir perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware memiliki beberapa perkembangan. Beberapa diantaranya yaitu CPU multicore, SSD, dan peran GPU selain untuk gaming. Apa sih CPU multicore itu? CPU multicore adalah prosesor yang dapat memproses banyak tugas atau kerjaan di waktu bersamaan. Lebih unggul untuk tugas-tugas yang berat, dan juga lebih unggul dalam energi dan kinerja saat menjalankan banyak tugas. Contohnya ada di Intel Core i3 sampai i7, ada AMD Ryzen, dan di situ ada gambar laptop yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Terus selanjutnya SSD atau Solid State Drive. Apa itu SSD? Yaitu perangkat penyimpan data yang berbentuk chip memori flash, sangat cepat dalam meningkatkan boot dan loading aplikasi, lebih hemat energi, lebih ringan dan tipis, bergerak tanpa suara, dan juga lebih tahan terhadap guncangan, jatuh, dan getaran. Contohnya di situ ada SATA 2.5 sampai dengan NVMe. Terus peran GPU selain untuk gaming. Yang pertama, AI dan machine learning, yaitu melatih dan menjalankan model AI. Contoh ChatGPT, pengenalan wajah, dan mobil otonom. Yang kedua, rendering dan desain 3D, membuat animasi dan efek visual. Contoh film Pixar, desain arsitektur di Blender dan AutoCAD. Yang ketiga, video editing dan multimedia, yaitu mempercepat proses rendering video. Contoh Adobe Premiere, DaVinci Resolve. Terus yang keempat, crypto mining dan kriptografi, menghitung hash untuk blockchain. Contoh mining Ethereum atau sebelum POS. Komputasi ilmiah, yaitu simulasi dan analisis data besar. Contoh pemodelan cuaca dan simulasi protein folding. Yang terakhir, kendaraan dan robotika, pemrosesan visual dan navigasi. Contoh sistem autopilot, Tesla, robot industri. Terus selanjutnya 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, A few moments later. just then later. End of flashback. evolusi modern sistem operasi atau OS. Sistem operasi atau operating system atau OS adalah penghubung antara pengguna, aplikasi, dan perangkat keras. Tanpa OS, komputer atau ponsel tidak bisa digunakan sama sekali. Cara kerjanya secara sederhana, OS mengatur proses dan memori supaya banyak aplikasi bisa berjalan bersamaan tanpa bentrok. Yang kedua, OS mengelola file dan penyimpanan, misalnya saat kita menyimpan dokumen atau membuka foto. Yang ketiga, OS juga mengontrol perangkat keras seperti printer, kamera, dan keyboard melalui driver. Dan yang terakhir yang ketiga, OS menyediakan antarmuka pengguna UI agar kita berinteraksi dengan sistem baik lewat tampilan grafis seperti Windows atau lewat perintah teks di Linux. Nah, yang sedang tren saat ini dari mobile, Android dan iOS mendominasi. Dari desktop, Windows masih unggul, tapi Linux terus berkembang. Dan yang terakhir dari server, Linux jadi raja di dunia cloud dan internet. Contoh-contohnya di situ yaitu evolution of operating system dari komputer
dari generasi pertama sampai generasi kelima. Dan yang kedua itu dari jenis-jenis operasi mobile dari iOS sampai dengan Palm OS. Dan dari jenis-jenis operasi adalah dari Windows sampai dengan PC DOS. Dan yang terakhir yang ketiga, mengapa profesional IT perlu kenal Linux? Yaitu karena Linux adalah sistem operasi open source yang bisa digunakan, dimodifikasi dan disesuaikan secara bebas oleh siapapun. Terus, lalu tampilan dan cara penggunaannya berbeda dari Windows. Linux justru menjadi fondasi utama dunia teknologi modern. Linux tidak hanya digunakan untuk komputer biasa, tapi juga di server internet seperti Google, Facebook, dan Amazon. Yang kedua, cloud computing seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Dan yang ketiga, superkomputer dan perangkat IoT seperti router, mobil pintar, dan robot industri. Yang artinya, hampir semua layanan digital yang kita gunakan sehari-hari berjalan di atas Linux. Keunggulan Linux adalah stabil dan jarang error, cocok untuk sistem yang harus online 24 jam, aman karena sistem izinnya kuat dan jarang diserang virus, dan hemat biaya karena gratis dan bebas lisensi. Terus fleksibel, bisa dijalankan di perangkat besar seperti server atau kecil seperti Raspberry Pi. Nah, contohnya sebagian besar server di dunia menggunakan Linux karena server Google dan Facebook menggunakan Ubuntu server atau Linux. Amazon Web Server atau AWS dan Google Cloud juga berbasis Linux kernel. Yang kedua, Linux adalah dasar dari cloud computing dan DevOps. Contohnya, seorang DevOps engineer menggunakan perintah sudo is atau top untuk memantau performa server di cloud. Terus yang terakhir ketiga, Linux digunakan di dunia keamanan cyber atau cyber security. Seorang cyber security analyst menggunakan perintah Linux untuk yang pertama, melihat log sistem, chat, file, log, dan sylog. Yang kedua, melacak IP mencurigakan. Dan yang terakhir yang ketiga, menguji celah keamanan website. Nah, kesimpulannya adalah dari semua pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa perkembangan dunia teknologi berjalan sangat cepat. Yang pertama, inovasi di sisi hardware seperti CPU multicore, GPU, dan SSD membuat komputer semakin kuat dan efisien. Lalu, sistem operasi modern tidak lagi terbatas pada komputer desktop, tapi juga hadir di smartphone, cloud, dan bahkan perangkat pintar di sekitar kita. Dan di balik itu semua, Linux punya peran yang sangat besar, yaitu Linux menjadi fondasi utama bagi server, cloud computing, keamanan cyber, hingga pengembangan software. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.